Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Ainia, NIM 21410203005. Sejarah perkembangan aliran Syiah di Indonesia. Menurut sejarah, aliran Syiah mulai muncul di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Sa'ba, seorang Yahudi yang menjadi seorang Muslim dan disebut sebagai agen Yahudi untuk disusupkan ke dalam umat Islam guna merusak tatanan agama dan masyarakat Muslim. Syiah dilihat dari bahasa berarti pengikut pendukung partai atau kelompok, sedangkan secara terminologis adalah sebagai kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau orang yang disebut sebagai Ahl-Bait. Poin penting doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama bersumber dari Ahl-Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahl-Bait atau para pengikutnya. Menurut Tabatabai, istilah Syiah untuk pertama kalinya ditunjukkan pada para ahli pengikut Ali, Syiah Ali, pemimpin pertama. Syiah pertama kali datang ke Aceh. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, Marasilu, adalah memeluk Islam versi Syiah dengan memakai gelar Malikul Saleh. Penyebaran Syiah di Aceh juga ditunjang oleh tokoh-tokoh ulama terkemuka Hamzah Fansuri dan Syamsuddin bin Abdullah As-Samantrani, Nuruddin Ar-Raniri, Burhanuddin, dan Ismail bin Abdullah. Akan tetapi pada zaman Sultan Iskandar Tsani, kekuasaan kerajaan di Aceh dipegang oleh ulama ahli sunnah atau sunni, sehingga sejak saat itu kelompok Syiah tidak lagi menampakkan diri memilih berdakwah. Pada tahapan awal penyebaran Syiah, perkembangan Syiah tidak banyak mengalami benturan dengan kelompok lain. Karena pola dakwah yang dilakukan, prinsip taqiyah digunakan untuk menghindari tekanan dari pihak penguasa selama periode pertama. Hubungan antara Sun-Syiah di Indonesia pada umumnya sangat baik dan bersahabat, tidak seperti yang terjadi di negeri-negeri lain seperti misalnya Pakistan, Irak, atau Arab Saudi. Meskipun demikian, pernah terjadi insiden seperti dibunuhnya Hamzah Fansuri karena dituduh menyebarkan faham wahdat al-wujud. Istilah Syiah untuk pertama kalinya ditunjukkan pada para ahli pengikut Ali, Syiah Ali, pemimpin pertama Ahl-Bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Ali disebut Syiah, diantaranya adalah Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmayang Fatimatu Zahroh, NIM 214102030030007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran Syiah. Syiah merupakan sempalan atau sekte dalam Islam yang dianggap telah melenceng dari ajaran agama. Meski demikian, tidak semua kaum Syiah dianggap sesat karena masih ada sebagian dari mereka yang mengimani Al-Quran. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayu, yang berarti patuh atau mentaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan.
Kata Syiah dalam kebahasaan sudah dikenal sejak awal kepemimpinan Islam sebagai identifikasi terhadap kelompok-kelompok yang mengidolakan seseorang yang dianggap sebagai tokoh. Syiah adalah kenyataan sejarah umat Islam yang terus bergulir lebih dari 1000 tahun. Syiah mengalami perjalanan sejarah tidak serta-merta hadir di panggung perdebatan dan konflik sosial seperti saat ini. Adapun Syiah dalam arti terminologi, terdapat banyak pengertian yang sangat sulit dapat mewakili seluruh pengertian Syiah. Dalam ensiklopedi Islam Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Januar Putra, NIM 214102030006. Perkara aliran Syiah. Dalam aliran Syiah ada dua cabang, yaitu Usluhuddin yang berarti perkara pokok dan agama, dan Fahruhuddin, perkara cabang dalam agama. Syiah memiliki 5 perkara pokok atau rukun Islam. 1. Tauhid yang berarti Tuhan Maha Esa. Yang kedua, Al-Adl yang berarti Tuhan Maha Adil. Yang ketiga, An-Nabuwah yang berarti keberadaan Nabi sebagai pembawa wahyu. Yang keempat, Al-Imamah yang berarti meyakini imam sebagai pemimpin umat. Yang kelima, Al-Ma'ad yang berarti meyakini adanya hari kebangkitan. Dalam perkara kenabian, Syiah meyakini bahwa 1. Jumlah Nabi dan Rasul ada 124.000. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu suci terhadap apapun. Yang keempat, Ahlul Bait Nabi Muhammad yaitu Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Fatimah, dan 9 keturunan Nabi adalah orang suci. Yang kelima, Al-Quran termasuk mukjizat kekal Nabi Muhammad. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.